saya kembali ke Pak Samson. Tadi di awal saya sampaikan bahwa nanti sepertinya klaster yang akan panjang di tingkat adalah klaster Surabaya. Klaster Surabaya ini unik sekali. Bapak Wakil Bupati, mungkin kita bisa mendengar sedikit tentang cerita klaster Surabaya ini. Silakan Pak Samson. Oke, baik. Terima kasih waktunya, Pak. Terkait dengan klaster Surabaya, kebetulan saya dan teman-teman yang melakukan tracing di sana, di mana klaster Surabaya ini yaitu 017 dan 018. 017 dan 018, kalau kita urut sebelum mereka masuk ke rumah sakit, mereka masih melakukan banyak kegiatan ibadah, dan terakhir pun sebelum ke sana malamnya masih melaksanakan itu. Dan hasilnya apa? Padahal mereka sudah dalam kondisi sakit, artinya tanda gejala seperti ada demam, ada batuk, begitu ya. Betul. Tapi tetap aja Masih. Nah, hasilnya apa? Dari 23 orang yang sebetulnya masih banyak kita mau tracing karena masih dalam proses. Baru 23 orang yang kami tracing. Dari 23 itu sudah menghasilkan 4 positif yang kami rapid. Ya, berarti ini sangat luar biasa. Dari 23, 8 orang kami ambil tes, sudah 4 yang positif. 50% Iya. dari mereka 8 orang ini ternyata positif. Oke, dari 50% atau 4 yang positif ini kalau di tracing, jangan-jangan apakah ada kemungkinan jumlahnya yang kontak akan tambah banyak? Bisa akan bertambah karena dari hasil itu ada 1 orang yang tes positifnya itu ada berkunjung sebelumnya ke salah satu klinik, dan ini masih ada PR lagi untuk harus ke klinik itu lagi kembali. Oke. Jadi mungkin perjalanan sampai sebenarnya klaster Surabaya ini, apakah mereka ini hanya karena melakukan perjalanan ke Surabaya, ataukah memang mereka bukan penduduk Timika kemudian datang dari Surabaya dan sakit? Apakah mereka penduduk Timika atau bukan? Ya, penduduk Timika. Awalnya waktu ke Surabaya mungkin sedikit cerita, yaitu awalnya sebetulnya ke Surabaya, di sana mereka di Surabaya hanya 3 hari. Karena mereka mau melaksanakan perjalanan ke luar negeri, tapi karena sudah lockdown, akhirnya nggak jadi dan kembali ke Timika. Jadi hanya 3 hari di sana sebetulnya. Jadi sampai di Timika belum ada merasa apa-apa, sampai di Timika itu sudah masih melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, keagamaan dan segala macam. Aktivitas peribadatan masih tetap berjalan ya? Masih berjalan. Meskipun sakit. Ya, setelah beberapa hari nanti sudah muncul itu, Pak. Jadi artinya dari klaster Surabaya, dari 2 ini, yaitu kasus 017 dan 018, apakah sudah menghasilkan atau sudah menyebabkan transmisi lokal lagi di Timika atau? Saya rasa kalau untuk ini dari hasil pertama ini, yang awal ini sebetulnya sudah mengarah ke sana. Tapi saya rasa pasti ini. Kan sebenarnya ada salah satu yang beberapa hari lalu, yaitu PDP 022 yang tinggal di daerah Koprapoka. Apakah PDP ini kasus ini tinggalnya di Koprapoka, Pak? Iya, betul. Ada hubungannya. Dan mereka ini masyarakat biasa, PNS, pelajar, atau mereka merupakan tokoh dari satu lembaga agama? Tokoh. Tokoh apa? Salah satu lembaga. Pemuka agama mereka. Baik. Jadi klaster Surabaya ini, menurut Pak Samson, dari pengamatan dari tracing, apakah ini masih tetap berlangsung ini penyebaran dari klaster Surabaya? Saya rasa kalau kita masih menggali, ya ini kan masih belum maksimal, masih dalam proses. Saya rasa pasti akan terus berkembang, Pak. Ya. Karena dari 8 yang dicurigai, 4 positif. 4 ini kalau di tracing lagi, jangan-jangan 1 orang akan menghasilkan 30. Betul, Pak. 30 itu nanti ditetapkan OTG, ODP, dan PDP.